channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari tulisannya Aulia Sari. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Dendam dari Dalam Jeruji. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Aku gak bisa tidur, Don. Pesan itu muncul pukul 23.47 dari Sari. Doni menatap layar ponselnya lama. Ia tahu, seharusnya tidak membalas. Tapi jarinya malah gemetar saat mengetik balasan. "Kenapa? Masih kepikiran Bima?" tanya Doni dalam pesan singkat. Balasan datang dengan cepat. "Bukan, cuma sepi saja. Rumah ini berisik tapi kosong." Doni menelan ludah. Ia bisa membayangkan wajah Sari di ruang tamu rumahnya. Lampu kuning redup. Angin malam menerpa tirai, dan suara sang rangga dari kebun belakang. Rumah itu selalu membuatnya gelisah setiap kali berkunjung. Tapi malam ini pesan itu terasa lebih berbahaya dari biasanya. "Kamu udah tidur?" Pesan berikutnya datang. Kali ini dengan emoji wajah senyum kecil. Doni menatap lama. Jantungnya berdetak lebih cepat dari yang ia mau. "Aku belum," tulisnya. Akhirnya detik berikutnya, layar ponsel berkedip. Suara notifikasi terdengar pelan, memecah keheningan rumah. "Kalau gitu, temani aku ngobrol sebentar ya," balas Sari tiba-tiba datang. Ia tidak tahu kapan garis batas itu mulai kabur. Doni dan Sari sudah saling kenal sejak SMA. Persahabatan yang dulu polos, kini terasa seperti tali yang makin menjerat. Bima, suami Sari, sedang menjalankan hukuman 3 tahun karena penganiayaan. Kasus itu ramai di berita lokal. Bima memukul seseorang hingga koma di depan warung. Sejak itu, Sari sering menghubungi Doni. Awalnya hanya minta bantuan antar ke pasar atau sekedar menemani ke kantor kelurahan. Tapi belakangan pesan-pesannya semakin personal, semakin hangat, semakin menggoda. Malam itu setelah beberapa obrolan ringan yang mengalir tanpa arah, Sari mengetuk sesuatu yang membuat napas Doni tercekat. "Kamu pernah ngerasain sendiri banget, Don? Sampai lupa rasanya disentuh?" tanya Sari. Pertanyaan itu seolah keluar begitu saja dalam benaknya. Doni membaca berulang-ulang. Ia ingin berhenti. Tapi ada sesuatu dalam dirinya. Rasa iba, rasa ingin diakui, dan rasa yang lain yang membuatnya tetap menatap layar itu. "Aku ngerti rasanya, Sar, tapi kamu harus kuat," balas Doni beberapa saat kemudian. "Kuat," jawab Sari cepat. "Kadang aku cuma pingin ada yang dekap sebentar, bukan ceramah." Hening beberapa saat. Doni tidak membalas, namun dalam pikirannya, suara Sari terasa nyata, seperti berbisik di telinganya. "Besok sore kamu bisa ke rumah, aku mau ngomong sesuatu." "Iya, besok aku akan menemuimu," balas Doni beberapa saat kemudian. Doni meletakkan ponselnya di samping, di tempat tidurnya. Matanya menatap kosong ke langit kamar. Ada rasa takut dan penasaran yang seolah datang beradu di dalam hatinya. Suara dan wajah Sari seolah menjadi candu baginya. Keesokan harinya langit mendung. Doni datang dengan alasan mengantar beras dari toko sembako. Sari membuka pintu dengan rambut terurai dan baju rumahan longgar. Matanya memancarkan sesuatu yang membuat Doni sulit menatapnya lama-lama. "Masuk saja, gak usah di teras, nanti hujan," katanya lembut. Sari membuka pintu dengan lebar. Doni menuruti. Rumah itu sunyi. Hanya terdengar detik jam di dinding. Bau kayu dan parfum lembut bercampur. Sari menuangkan teh. Tangannya gemetar sedikit saat menyerahkan cangkir. "Makasih," ucap Doni pelan. "Doni," suara Sari lirih, nyaris seperti napas. "Aku gak tahu harus mulai dari mana. Aku capek pura-pura kuat. Semua orang lihat aku kayak istri penjahat. Tapi tiap malam aku nunggu suara Bima.
tapi yang datang cuma mimpi buruk. Doni menatap Sari dengan iba. Ada tangis yang ditahan di mata Sari. Ia ingin menenangkan, tapi tahu betapa tipis batas antara menghibur dan menyerah. Sari, Bima pasti berubah nanti. Kamu cuma harus... Sari menatapnya tajam. Kamu gak ngerti, Don. Aku bukan takut dia berubah. Aku takut dia pulang. Doni terdiam. Hujan mulai turun di luar. Suara gemericiknya terasa seperti peringatan yang terlambat. Kenapa takut? Tanyanya. Akhirnya Sari tersenyum getir. Kamu tahu sendiri kan temperamennya. Kalau dia tahu aku sering ketemu kamu. Kalimat itu menggantung. Doni bisa merasakan detak jantungnya yang memukul dada. Aku cuma bantu kamu, Sar. Sari menatapnya lekat-lekat. Aku tahu, tapi bantuanmu berubah jadi candu. Aku nunggu kamu datang, Don. Doni berdiri. Jangan ngomong gitu. Kenapa? Langkah Sari mendekat. Apa karena kamu juga ngerasa hal yang sama? Ia bisa mencium aroma rambut Sari, hangat dan samar wangi sabun. Doni menutup mata. Semua logika seolah mati dalam satu helaan napas. Dan malam itu, sesuatu yang harusnya tidak terjadi, akhirnya terjadi. Hari-hari berikutnya, mereka hidup dalam bayang-bayang. Doni mulai sering mampir dengan alasan sepele, memperbaiki atap bocor, memeriksa kabel, atau sekedar menanyakan kabar. Tapi tiap kali mereka bertemu, udara di antara mereka seperti diselimuti rasa takut yang manis dan mengerikan. Kalau tetangga tahu, kita habis, bisik Sari suatu sore. Tenang, aku hati-hati, jawab Doni, tapi suaranya goyah. Namun malam-malam Doni tidak pernah tenang. Ia sering terbangun dengan keringat dingin. Setelah bermimpi, Bima berdiri di balik jeruji, menatapnya dengan mata merah. Mulut Bima bergerak, tapi tanpa suara. Setiap kali Doni terjaga, ia merasa seseorang mengintip dari luar jendela kamarnya, meski tidak ada siapa-siapa. Suatu kali saat ia duduk di warung kopi dekat pasar, salah satu teman lama Bima lewat dan menepuk bahunya. Doni, kabar Sari gimana? Jarang kelihatan ya sekarang. Doni hampir tersedak. Baik kayaknya. Teman itu terkekeh. Ya, semoga saja dia gak kesepian banget. Dengar-dengar Bima bakal bebas lebih cepat. Potongan masa tahanan. Ucapan itu menghantam dada Doni seperti palu. Ia menatap kosong ke cangkir kopi yang bergetar di tangannya. 2 bulan berlalu. Sari jarang keluar rumah. Ia mulai tampak pucat dan mudah lelah. Suatu sore ia menatap Doni dengan mata sempit. Don, suara Sari bergetar. Aku telat 2 minggu. Doni terdiam. Ia mencoba tersenyum, namun bibirnya kaku. Telat maksudmu? Sari mengangguk. Aku sudah periksa, positif. Ruangan seketika sunyi. Bunyi kipas angin terdengar nyaring. Doni merasa kepalanya berputar. Ini gak mungkin. Kamu pasti bercanda kan, Sar? Semua udah terjadi, Don. Aku gak nyangka. Ia menunduk, menggenggam perutnya yang masih datar. Aku takut. Doni memegang kepala mondar-mandir. Kita harus pikirkan sesuatu. Sari menatapnya, matanya penuh air. Aku cuma minta satu hal. Jangan ninggalin aku. Bukan gitu maksudku. Doni mendekat, suaranya parau. Tapi kalau Bima tahu. Sari menatapnya, tajam memotong. Kalau dia tahu, dia gak bakal diam. Doni ingin tertawa, tapi yang keluar hanya suara serak dan gugup. Ia melirik ke arah jendela. Malam sudah turun. Bayangan pepohonan di luar tampak seperti sosok seseorang berdiri menatap dari kejauhan. Ia menelan ludah pelan-pelan, memalingkan wajah. Tapi di lubuk hatinya Doni tahu, mulai malam itu ia tidak hanya berselingkuh dengan seorang istri, tapi juga dengan nasibnya sendiri. Dan entah kenapa,
Di balik suara hujan yang tiba-tiba turun, ia seperti mendengar bisikan sama dari kejauhan. Suara laki-laki menggerak menyebut namanya. Beberapa minggu berlalu siang itu. Sari yang baru saja mendapat telepon kebebasan Bima suaminya. Dia langsung menelepon Doni. Suaranya bergetar. Tidak ada salam, tidak ada jeda. Hanya kalimat itu. Seperti kabar duka yang datang tanpa aba-aba. Doni terdiam lama, jantungnya seperti berhenti berdetak sesaat. Kamu yakin siapa yang bilang? Petugas lapas yang biasa bantu kirim paket makanan. Katanya berkas remisi udah turun. Bima bisa keluar kapan saja. Doni berdiri dari kursinya, mondar-mandir di ruang tamu. Napasnya pendek-pendek. Kita harus pergi, Sar, sekarang juga. Kamu, aku, dan bayi itu. Kemana? Tanya Sari penasaran. Suaranya bergetar. Doni meninggikan suaranya. Kemana saja, pokoknya jauh dari sini. Sari hanya diam. Di seberang sana terdengar suara isak pelan. Rumah ini punya orang tuaku, Don. Aku gak bisa pergi begitu saja. Kalau Bima tahu aku kabur, dia bakal nyari. Justru itu masalahnya. Suara Doni semakin meninggi. Kamu pikir dia bakal diam saja kalau dia tahu kamu punya anak Sudah, potong Sari keras tapi bergetar. Jangan bilang lagi. Doni menahan napas. Ia tahu seharusnya tidak melanjutkan, tapi amarah dan takut bercampur jadi satu. Suasana terasa begitu hening. Hanya isak tangis Sari dan detak jantung mereka yang terdengar lirih. Dia orang yang pernah memukul orang sampai koma cuma karena masalah omong, Sar. Sekarang kamu mau tinggal, nunggu dia datang. Tanpa menjawab apapun, Sari segera menutup telepon. Doni terdiam beberapa saat. Pandangannya menatap kosong ke layar ponsel yang sudah mati. 3 hari kemudian, kabar itu menyebar di pasar. Bima keluar besok, katanya. Bisik salah satu pedagang ke Doni. Hati-hati saja, dia dulu suka ngamuk kalau mabok. Doni pura-pura tenang, tapi tangannya gemetar saat membayar. Di kepalanya bayangan Bima dengan wajah penuh urat muncul berulang-ulang. Sore itu ia datang ke rumah Sari. Rumah itu tampak lebih suram dari biasanya. Lampu teras berkedip, cat dinding mulai mengelupas, dan aroma anyir samar tercium di udara. Sari duduk di kursi ruang tamu dengan wajah pucat. Di pangkuannya bayi mungil mereka tertidur pulas. Ada bekas darah kering di bawah hidungnya. Kamu mimisan lagi? Tanya Doni khawatir. Sari mengangguk pelan. Tiap malam kayak ada yang nekan kepala dari dalam. Matanya sayu, suaranya lemah. Kadang aku dengar suara langkah di dapur, padahal pintu udah aku kunci. Doni menatap ke arah dapur yang gelap. Hanya bunyi jam dinding dan kipas yang terdengar. Tapi entah kenapa udara terasa berat. Sari, aku serius. Kita harus pergi malam ini juga. Aku udah punya tempat aman di rumah sepupu. Sari menggeleng cepat, air matanya jatuh. Gak bisa, Don. Aku takut kalau dia datang dan gak nemuin aku. Aku tahu Bima dia bisa cari sampai dapat. Jadi kamu mau nunggu dia bunuh kamu? Sari menatap bayi di pangkuannya, lalu menatap Doni. Kalau itu harga yang harus aku bayar, aku siap. Kalimat itu membuat Doni lemas. Ia berlutut di depan Sari, menggenggam tangannya. Jangan ngomong gitu, Sar. Aku gak bakal biarin kamu sendirian. Tiba-tiba suara keras terdengar dari dapur. Brak. Keduanya terloncat. Doni berlari ke arah dapur, tapi tidak ada siapapun. Hanya foto keluarga yang jatuh dari dinding. Bingkainya retak. Di foto itu Bima tersenyum kaku di antara Sari dan Doni. Diambil bertahun-tahun lalu sebelum semuanya berubah. Sari berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat pasi. Dia tahu. Don, aku rasa dia udah tahu.
Malam itu Doni tidak bisa tidur. Dia duduk di ranjang, menatap langit-langit. Bayangan Bima mengantuinya, wajahnya keras, matanya tajam, bibirnya menyeringai. Akhirnya ia tertidur sepanjang menjelang subuh. Tapi mimpi datang membawa teror. Ia melihat Bima melangkah keluar dari penjara, membawa kantong hitam di tangannya. Doni mengikuti dari jauh. Bima masuk ke dalam rumah Sari, menatap bayi buah hatinya. Bibirnya bergetar, tapi suara yang keluar bukan suara manusia. Lebih seperti geraman. Anak siapa ini? Doni ingin berlari, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Bima menoleh, menatapnya lurus-lurus, lalu tersenyum dingin. Aku tahu Doni, anakmu cantik. Jeritan melengking, memecah mimpi. Doni terbangun di tengah malam dengan keringat dingin membasahi leher. 2 hari kemudian Bima benar-benar pulang. Doni berdiri jauh di ujung jalan melihat dari kejauhan. Mobil tahanan berhenti di depan rumah Sari. Seorang pria turun, lebih kurus, lebih hitam. Tapi matanya masih sama, tajam menusuk. Sari berdiri di depan pintu dengan wajah pucat. Bayi mereka digendong pembantu tua di belakang. Bima melangkah mendekat, memeluk Sari sebentar, lalu menatap ke dalam rumah. Tatapannya lama berhenti di arah tempat bayi itu berada. Ekspresinya datar, tapi dingin. Rumahnya gak banyak berubah, cuma udaranya beda. Tari tersenyum, mungkin karena hujan. Bima tertawa pendek. Atau mungkin karena ada tamu yang sering datang waktu aku gak di sini. Tari membeku. Doni dari kejauhan merasakan tubuhnya dingin. Ia tahu, nada itu nada ancaman yang terselip dalam basa-basi. Malamnya Doni baru saja menutup warung ketika ponselnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Pesan masuk satu baris. Aku bebas, jaga anakmu baik-baik Don. Doni menjatuhkan ponsel, tangannya gemetar. Tidak mungkin. Ia langsung menelpon Sari, tidak diangkat. Berkali-kali ia mencoba, tetap sunyi. Akhirnya ia berlari ke rumah Sari. Hujan turun deras. Ketika tiba, rumah itu gelap, lampu teras padam. Pintu terkunci dari dalam. Dia memanggil-manggil, mengetuk keras-keras. Sari, buka pintunya. Tidak ada jawaban. Namun dari balik jendela, ia mendengar suara lembut bayi menangis. Disusul bunyi seperti sesuatu terjatuh di dalam rumah. Doni menempelkan telinga ke pintu. Ada bisikan sama. Suara laki-laki rendah seperti menggumam. Doa atau ancaman. Kemudian hening. Doni berlari mencari bantuan. Tapi saat ia kembali bersama 2 tetangga, suara itu sudah hilang. Keesokan paginya warga geger. Sehari ditemukan pingsan di depan rumah. Tubuhnya membiru seperti kehabisan darah. Di tangannya masih tergenggam potongan kecil selimut bayi. Tidak ada luka, tidak ada jejak kekerasan. Hanya ekspresi wajah ketakutan yang membeku. Bayi itu selamat, tidur di dalam kamar tanpa tangis. Tolak tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Doni berdiri di tepi kerumunan, wajahnya pucat pasi. Di dalam kantong bajunya, ponselnya kembali bergetar. Pesan baru masuk. Giliranmu Don. Ia menatap layar itu lama sebelum pandangannya gelap. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa tahu bahwa dosa mereka sudah tidak hanya jadi rahasia. Dosa itu kini punya nyawa sendiri. Dengan dibantu beberapa warga, Doni segera membawa Sari yang masih belum sadarkan diri ke rumah sakit terdekat. Dokter bilang apa Don? Suara Sari lirih, hampir tidak terdengar. Tubuh Sari terbaring di ranjang, matanya sayu. Kulitnya mengeriput seperti daun kering. Doni menatapnya, wajahnya muram. Mereka gak tahu Sar, katanya cuma kelelahan dan stres pasca trauma. Sari tertawa pelan, tapi suaranya sumbang. Kelelahan, jadi orang bisa kurus dalam seminggu karena kelelahan. Ia menyikap selimutnya. Tangan dan kakinya yang dulu halus, kini penuh urat menonjol.
Kulitnya menghitam di beberapa bagian, terutama di leher dan punggung. Bau busuk samar tercium di udara, seperti daging basi yang disembunyikan. Doni menahan napas. Ia mencoba tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. "Coba makan sedikit ya, aku belikan bubur." Sari menggeleng pelan. "Setiap aku makan, rasanya kayak ada yang dorong dari dalam perut, kayak ada yang hidup di sana." Doni menggenggam tangan Sari. "Jangan ngomong gitu, Sar. Kamu cuma butuh istirahat." "Kamu gak mimpi aneh akhir-akhir ini, Don?" Doni terdiam, jantungnya berdebu keras. "Kenapa tanya begitu?" Sari memejamkan mata. "Aku lihat dia tiap malam. Dia berdiri di ujung ranjang, matanya merah bawa kantong hitam. Dia gak ngomong apa-apa, cuma ngeliatin aku terus." Doni menelan ludah. Ia juga mengalami hal serupa, tapi ia tidak berani mengaku. Sejak Sari pingsan di depan rumah, Doni selalu bermimpi Bima datang. Kadang duduk di kursi kamarnya, kadang berdiri di luar jendela dengan wajah penuh luka. Dalam mimpi itu, suara Bima seperti bergaung di kepala. "Anak itu bukan buatmu, Don." Setiap kali Doni terbangun, tubuhnya terasa berat, seperti ada batu di dadanya. Kadang perutnya nyeri sampai tidak bisa berdiri, tapi ia tidak berani cerita pada siapapun. Hari berganti hari, tubuh Sari makin kurus. Ia nyaris tidak bisa berjalan. Kulitnya berubah keabu-abuan, urat-uratnya tampak jelas, dan dari hidungnya sering keluar darah kental berwarna hitam. Para dokter menyerah. Secara medis semua normal. Tidak ada infeksi, tidak ada tumor, kata salah satu dokter. Namun malam hari Sari menjerit tanpa sebab. Ia berkata, tubuhnya panas seperti dibakar, lalu tiba-tiba dingin seperti es. Kadang ia muntah cairan hitam, baunya busuk, menusuk. Tetangga mulai berbisik-bisik, katanya Sari disantet. "Bisa jadi suaminya kan baru pulang." Doni muak mendengarnya, tapi di dalam hatinya ada ketakutan yang tumbuh. Apakah benar Bima mengirim ini? Satu sore ketika Sari tertidur, Doni duduk di teras dengan mata kosong. Hujan rintik turun menimpa genteng pelan. Seorang perempuan datang membawa payung. Teman lama Sari, namanya Lina. "Doni, aku dengar kondisi Sari makin parah." Doni mengangguk pelan. "Aku udah bawa ke rumah sakit 2 kali, gak ada hasil." Lina menatapnya tajam. "Kalau gitu kamu harus bawa dia ke orang pintar." Doni menghela napas. "Aku gak percaya hal kayak gitu, Mbak." "Percaya gak percaya, Don. Aku pernah lihat hal serupa. Kalau itu kiriman, dokter gak akan bisa apa-apa." Doni diam. Ia ingin menolak, tapi di dalam hati ia tahu semua sudah di luar logika. Akhirnya ia mengangguk. "Baiklah, besok tolong antarkan aku ke orang yang kau maksud." Keesokan harinya mereka pergi ke sebuah desa di pinggir sawah. Rumah kayu tua berdiri di antara pepohonan pisang di depan rumah. Asap kemenyan mengepul. Seorang lelaki tua duduk bersila di lantai bambu. Tubuhnya kurus, rambutnya putih panjang. Matanya tajam namun tenang. "Namaku Bakromo. Bawa masuk orangnya." Doni dan Lina menuntun Sari yang nyaris tidak bisa berdiri. Tubuhnya ringan tapi kaku seperti boneka kayu. Bau busuk semakin menusuk saat mereka mendekat. Begitu Sari duduk, Bakromo menatapnya lama, matanya menyipit. Bibirnya bergetar seolah membaca sesuatu dari dalam hati. "Bau ini bukan bau sakit biasa. Ini bau tanah basah dan darah lama." Doni menelan ludah. "Maksudnya, Bah?" Bakromo mendekat, menaruh tapak tangan di atas kepala Sari tanpa menyentuh. Beberapa detik kemudian, ia menarik tangannya cepat seperti terbakar. "Panas ini kiriman kuat sekali." Lina menatap kaget. "Siapa yang mengirim, Bah?" Bakromo menatap Doni lama, matanya menembus. "Yang mengirim dekat sekali dengan dia. Saking dekatnya, bayangan orang itu masih menempel di rumahnya." Sari menggigil.
"Bah, tolong saya, Bah." Mbah Kromo mengambil seikat rumput kering dan dupa, menyalakannya. Asap memenuhi ruangan. Ia mulai melantunkan mantra dengan suara parau. Doni menunduk, tapi dari sudut matanya, ia melihat sesuatu bayangan gelap muncul di belakang Sari. Bentuknya samar, tinggi seperti pria dengan kepala tertunduk. Bayangan itu perlahan mendekat. Suara Mbah Kromo makin keras, suaranya berubah serak. "Dia gak mau pergi, dendamnya besar sekali." Sari menjerit. "Ampun, aku gak tahu. Doni spontan memegang pundaknya. Tapi tiba-tiba tubuh Sari menegak, lalu memuntahkan cairan hitam ke lantai. Baunya busuk menusuk seperti darah basi. Mbah Kromo cepat menaburkan garam ke arah itu sambil berteriak, "Keluar kau, jangan menempel pada yang bukan hakmu." Setelah beberapa menit, Sari terkulai lemas. Ruangan hening, hanya suara kayu terbakar dari dupa yang masih menyala. Mbah Kromo menarik napas panjang, lalu berkata riri, "Sementara aman, tapi ingat, kiriman ini akan menjadi jalan baru kalau pengirimnya belum berhenti." Doni menatapnya bingung. "Maksudnya, Bah?" Mbah Kromo menatap lurus ke matanya. "Kalau laki-laki itu meninggal, kamu yang berikutnya." Doni membeku. "Lah, laki-laki itu siapa?" Mbah Kromo tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela bambu, seolah melihat sesuatu di kejauhan. "Pergilah sebelum malam, jangan tinggalkan bayinya sendiri, dan jangan menatap bayanganmu dari air selama 3 hari. Sepanjang perjalanan pulang, Doni tidak bicara. Ia hanya menatap ke depan dengan wajah kosong. Kata-kata Mbah Kromo terus terngiang di kepalanya. "Kalau laki-laki itu meninggal, kamu yang berikutnya." Sesampainya di rumah, Sari langsung tertidur. Wajahnya sedikit tenang, tapi kulitnya tetap kelabu. Doni duduk di kursi menatap kosong ke arah ranjang. Lalu tanpa sadar, ia memegang perutnya sendiri. Rasa berat itu muncul lagi, seolah sesuatu menggeliat di dalam perutnya. Ia berlari ke kamar mandi, membuka baju, memeriksa tubuhnya. Tidak ada luka, tapi perutnya sedikit membengkak. Hanya saat disentuh, Doni muntah cairan yang keluar, sedikit berwarna merah kehitaman. "Astaga," ia berbisik gemetar. Malam itu ia tidak berani tidur, tapi akhirnya rasa lelah menaklukkan segalanya. Dan saat ia terlelap, mimpi itu datang. Bima berdiri di depan rumah, basah kuyup, membawa kantong hitam. Wajahnya pucat, matanya hitam legap. Ia membuka kantong itu, perlahan menampakkan isi yang membuat Doni ingin menjerit. Sepotong tangan bayi berdarah. "Giliranmu, Don." Suara itu menggema di telinganya. Doni terbangun dengan napas tersengal. Bantalnya basah, bukan oleh keringat, tapi darah. 3 hari kemudian Sari mengembuskan napas terakhir. Begitu tiba-tiba tubuhnya membiru seluruhnya seperti habis direndam air dingin. Dokter datang, tapi hanya bisa menggeleng. Tidak ada tanda-tanda gagal jantung atau pendarahan. Ini di luar nalar. Doni menangis di samping jasadnya. Suara tangisannya patah, seolah seluruh dunia runtuh di dadanya. Namun di sela tangisan itu ada sesuatu yang lebih kuat. Rasa bersalah dan rasa takut yang tumbuh seperti akar beracun. Saat jenazah dibawa ke pemakaman, angin hitam menggantung di atas desa. Angin berputar pelan, tanah basah dan udara terasa berat. Doni berdiri di tepi liang lahat, tubuhnya kaku. Ia menatap wajah Sari untuk yang terakhir kalinya sebelum kain kapan menutupinya. "Maafkan aku, Sar. Aku cuma pingin kamu tenang." Ketika tanah pertama kali ditimbunkan, Doni merasa aneh. Tanah di bawah kakinya terasa bergetar halus. Bukan seperti getaran truk atau langkah orang, tapi seperti ada sesuatu yang bergerak dari dalam bumi. Ia menatap ke bawah. Keringat dingin menetes di pelepisnya. Getaran itu semakin kuat, lalu berhenti mendadak.
Beberapa detik hening sebelum suara Riri terdengar dari arah Lia. "Doni!" Hanya sekali, pelan tapi cukup untuk membuat lututnya lemas. Ia mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. Para pelayat masih sibuk menutup Lia, tidak ada yang mendengar. Namun Doni tahu apa yang baru saja ia dengar bukan hayalan. Dan saat ia menatap ke tanah basah di hadapannya, hatinya bergetar. Karena ia merasa sesuatu di bawah sana belum benar-benar mati. "Malam ini dia datang lagi, Don." Suara itu lirih terdengar dari dalam kepala Doni, membuatnya terbangun dengan napas tersenggah. Keringat dingin membasahi lehernya. Ia menatap sekeliling kamar gelap. Hanya lampu kecil di pojok yang kedap-kedip seperti hampir padam. "Sari," panggilnya pelan, tidak ada jawaban. Tapi dari arah pintu kamar terdengar suara langkah kecil pelan menyeret seperti seseorang berjalan tanpa tenaga. Doni bangkit, tubuhnya bergetar. Luka di tangannya terasa perih seperti disayat dari dalam. "Siapa di sana?" Langkah itu berhenti, sunyi. Lalu bau anyir itu muncul lagi, tajam menusuk, campuran darah dan daging busuk. Ia menutup hidungnya, tapi udara seolah menolak keluar dari paru-parunya. Saat ia menatap pintu, sesuatu bergerak cepat. Di baliknya, bayangan seseorang wanita dengan rambut panjang menjuntai berdiri dia menghadap tembok. Doni mundur satu langkah, tapi matanya tidak bisa berpaling. Bayangan itu perlahan menoleh, wajahnya hitam terbakar. Dan di pelukannya ada sesuatu yang menggeliat seperti bayi. Tapi kulitnya kebiruan. Mulut wanita itu terbuka. Tidak mengeluarkan suara, hanya gerakan bibir yang jelas. "Datang ke aku." Doni berteriak dan menjatuhkan lampu kecil itu. Pencahayaannya tidak menimbulkan cahaya singkat. Doni menjatuhkan lampu kecil itu. Pencahayaannya menimbulkan cahaya singkat. Sebelum ruangan tenggelam dalam kegelapan total. Ia berlari keluar kamar, terengah menyalakan lampu di ruang tamu. Namun lampu-lampu itu padam bersamaan, membuat seluruh rumah seolah dicekik bayangan. Dari dapur terdengar bunyi panci jatuh. Ia menoleh, melihat panci itu bergoyang sendiri. "Sari, berhenti! Aku minta maaf. Aku..." Suaranya patah. Di tengah kalimat tertelan rasa takut yang mencengkeram. Tubuh Doni mulai terasa panas, seperti ada bara yang hidup di dalam kulitnya. Ia mengusap dadanya, menemukan bercak merah kehitaman, berdenyut, seolah bergerak. "Tolong!" gumamnya lemah. Ia teringat dukun tua itu, wajah keriputnya, tatapan tajam yang menembus rasa bersalah Doni waktu itu. "Sudah terlambat, yang mengirim santetnya, menanamkannya dalam darahmu." Kata-kata itu terngiang lagi di kepalanya. Dengan sisa tenaga, Doni bergerak ke kamar mandi, menyiram tubuhnya dengan air. Namun, air yang jatuh dari pancuran berubah warna menjadi merah kecoklatan berbau amis. Ia menatap tangannya. Air itu bukan air, itu darah. Ia menjauh terjatuh, tubuhnya menggigil hebat. "Aku gak kuat, Sari. Aku gak kuat." Sari datang dengan langit suram. Doni memaksakan diri pergi ke rumah dukun tua itu. Pintu kayu berderit saat ia dorong. Dukun itu sudah menunggunya di kursi bambu, seolah tahu Doni akan datang. "Kamu masih hidup?" Doni terisak. "Saya gak tahu harus bagaimana, Bah. Dia datang terus tiap malam. Tubuh saya terbakar." Dukun itu menggeleng, menatap penuh luka di tangan Doni, yang kini menghitam di tepinya. "Itu bukan cuma santet, Don. Itu dendam yang dikunci dengan nama." Doni menatap dengan bingung. "Nama siapa?" tanya Doni terbata. Dukun itu menunduk, mengambil segenggam tanah dari tempayan di dekat kakinya, lalu menaburkannya di lantai. Tanah itu bergerak sendiri, membentuk huruf-huruf perlahan. "Bima." Doni terpaku.
Wajah Bima muncul dalam ingatannya. Tatapan dingin dari balik jeruji, rahang mengeras. Kata-kata terakhir sebelum dibawa polisi. Orang yang mengambil apapun dariku, bakal aku ambil balik sampai ke darahnya. Doni menelan ludah, bibirnya kering. Tapi dia masih hidup, katanya putus asa. Dukun itu berdiri, menatapnya lama. Kadang dendam bisa berjalan sebelum tubuhnya pulang. Sore itu Doni pulang dengan langkah gontak. Langit mendung, angin berembus membawa bau tanah basah. Ia duduk di kursi ruang tamu, memegangi dadanya. Detak jantungnya semakin lambat. Ia nyaris tertidur. Ketika suara tangis bayi terdengar di ruang tengah, suara itu pelan namun jelas. Doni berdiri perlahan, mendekati arah suara. Di atas meja ada bungkusan kain putih yang bergerak pelan. Tidak, tapi tangannya gemetar saat membuka kain itu. Di dalamnya bukan bayi, melainkan gumpalan darah yang menggeliat seolah hidup. Doni mundur dan jatuh terduduk. Suara tangis itu berubah jadi tawa serak yang keluar dari udara kosong. Lampu padam lagi di gelap itu. Suara langkah terdengar dari belakang. Ia tahu langkah itu lambat, berat. Don, suara itu di dalam bergetar seperti datang dari jauh. Doni berbalik dan di sana, di ambang pintu, berdiri Bima. Tubuhnya masih mengenakan pakaian penjara. Wajahnya kaku, tapi matanya hidup penuh kebencian. Di tangannya tergenggam kantong hitam yang menetes cairan merah. Bima, Doni mencoba bicara, tapi lidahnya keluh. Aku gak bermaksud. Bima melangkah pelan mendekat. Kau ambil istriku, kau ambil hidupku. Ia menatap kantong itu. Sekarang, aku ambil balik. Tangan Doni gemetar hebat. Sari, dia mati Bim. Aku gak mau semuanya kayak gini. Bima tersenyum kaku. Senyum yang tidak pernah menyentuh mata. Dia mati karena kamu. Sekarang dia gak tenang. Dan aku juga gak bakal tenang sebelum kamu nyusul. Doni mundur, tapi tubuhnya seperti tertahan. Udara di sekitar terasa pekat, seolah ada tangan-tangan tidak terlihat yang mencengkeram bahunya. Ia mencoba menjerit, namun tidak ada suara keluar. Bima berdiri tepat di depannya kini, menatapnya tajam. Dari kantong hitam itu keluar tangan kecil menggeliat, lalu terjatuh di lantai. Tangan bayi membiru dingin. Doni menjerit dan langsung tersungkur. Saat ia mendongak lagi, sosok Bima sudah menghilang. Hanya kantong itu yang masih tergeletak meneteskan darah. Malam menjelang, Doni terduduk di teras, menatap kosong ke arah jalanan sepi. Angin malam meniup daun-daun kering, tubuhnya bergetar. Luka di tangannya semakin menghitam. Dari kejauhan suara langkah terdengar lagi, makin lama makin dekat. Ia menoleh perlahan ke tengah kabut tipis yang mulai turun. Berdiri Bima. Wajahnya kaku tanpa ekspresi. Udah waktunya lu nyusul, Don. Suara itu bukan teriakan, bukan ancaman tapi pernyataan. Tenang pasti seperti hukuman yang tidak bisa dihindari. Doni menatapnya, air mata menetes tanpa sadar. Lalu semua gelap. Akhirnya Doni pingsan. Beberapa hari berlalu. Kondisi Doni semakin memprihatinkan. Sudah hampir beberapa minggu ini, ia tidak dapat memejamkan mata. Sosok Bima dan Sari terus datang setiap malam. Aku tidak bisa tidur lagi, tiap malam mereka datang. Suara Doni lirih nyaris seperti bisikan orang yang kehabisan tenaga. Ia duduk di lantai ruang tamu, tubuhnya gemetar. Kulit di lengannya tampak mengelupas seperti disiram air panas di dalam. Di depannya Ujang, tetangga sekaligus teman lamanya, berdiri dengan wajah cemas. Lu ngikau lagi Don, udah berhari-hari lu gak keluar rumah nih. Nih, minum dulu airnya. Ujang menyerahkan air kepada Doni. Doni menatap gelas itu, tapi tidak menyentuhnya. Matanya kosong, wajahnya pucat. Bibirnya menghitam di tepinya.
Airnya berdarah, katanya pelan. Ujang menghela napas berusaha menahan ngeri. Itu cuma air biasa, Don. Lu harus ke dokter. Doni menggeleng keras. Dokter gak bisa bantu. Mereka udah di sini. Ujang, Sari sama Bima. Ia menatap ke arah dinding yang retak. Mereka gak mau pergi. Ujang menatap ke arah yang sama, tapi tidak melihat apa-apa selain bayangan tembok. Lu butuh istirahat. Doni tiba-tiba berdiri, matanya merah dan penuh ketakutan. Tadi malam aku dengar mereka berantem lagi di dapur. Bima marah, Sari menangis. Aku coba pisahin, tapi mereka hilang begitu saja. Ujang mundur setengah langkah. Bau aneh mulai muncul dari tubuh Doni, campuran daging busuk dan tanah basah. Don, serius, gue panggilin orang kampung ya. Jangan, teriak Doni tiba-tiba. Kalau mereka datang, dia makin marah. Suara itu menggema di ruang tamu yang sunyi. Dari pelafon terdengar bunyi krek, pelan, seolah kayu lapuk ditekan sesuatu. Ujang menatap ke atas, tapi Doni menutup telinganya sambil meracau. Jangan lihat ke atas, jangan lihat ke atas. Lalu tiba-tiba suara langkah kaki kecil terdengar di langit-langit berlari cepat dari satu sisi ke sisi lain. Ujang spontan keluar rumah, wajahnya pucat pasi. Ia tidak berani menoleh lagi. Malam itu Doni sendirian di rumahnya. Tubuhnya makin rusak, kulit punggungnya melepuh, darah kering menempel di kasur. Ia duduk di kursi menggenggam dada yang berdenyut nyeri. Di hadapannya kursi kosong, tapi ia menatapnya, seperti ada seseorang di sana. Aku salah, Sari. Aku tahu aku salah. Dari kursi kosong itu terdengar suara napas berat. Udara di ruangan mendadak dingin. Kau janji jaga dia, Don. Suara perempuan lembut, tapi serak seperti datang dari tenggorokannya yang rusak. Doni menatap ke arah suara itu. Wajah Sari muncul samar. Kulitnya kehitaman, bibirnya pecah-pecah. Di peluknya sosok kecil terbungkus kain putih. Sari, tolong, aku menyesal. Aku gak mau ini semua, kata Doni sambil menangis. Sari menatapnya tanpa ekspresi. Dia tahu, Don. Bima tahu. Dia udah mati, gumam Doni. Sari menggeleng pelan. Dendam gak mati, Don. Lalu sosoknya lenyap bersama suara bayi yang menangis pelan. Doni jatuh terduduk, memegangi kepala yang berdenyut. Ia mulai memukul-mukul dadanya sendiri, seolah ingin mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuhnya. Malam semakin larut, angin bertiup masuk lewat celah jendela, membawa bau tanah basah. Di luar anjing-anjing menggonggong bersautan. Doni berjalan terseok menuju kamar mandi. Membuka bajunya, kulit dadanya melepuh, tapi di tengah luka itu muncul retakan kecil seperti ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Ia menatap dengan ngeri. Keluar, keluar, keluar dari aku. Doni mengambil pisau dapur, menempelkan ke dadanya. Tapi sebelum sempat menggoreskan ke dadanya, terdengar suara langkah berat di belakangnya. Ia menoleh. Di belakang pintu kamar mandi berdiri sesosok pria berpakaian penjara. Wajahnya dingin dan pucat. Bima, kau pikir bisa kabur? Katanya dengan suara datar. Dari menjatuhkan pisaunya, mundur ketakutan. Bima, ampun, gue salah. Gue cuma manusia, gue hilap. Bima melangkah maju, langkahnya pelan tapi berat. Tiap langkah membuat lampu berkedip-kedip. Kau ambil semua dariku, sekarang gantian. Doni menjerit, menutup wajahnya. Saat ia membuka mata lagi, sosok Bima sudah lenyap. Hanya pantulan bayangan tubuhnya sendiri yang terengah di lantai basah. Ia ambruk, menangis tanpa suara. Keesokan harinya warga yang mendengar teriakan dari dalam rumah itu. Mereka berlari mendekat, tapi pintu terkunci rapat. Saat akhirnya dibuka, fakta bau busuk menyengat keluar. Doni ditemukan tergeletak di lantai, matanya terbuka lebar. Bibirnya hitam pekat seperti terbakar.
tubuhnya kaku. Tapi di sekelilingnya tanah lantai retak-retak kecil, seolah ada sesuatu yang baru saja keluar dari dalam bumi. Ya Allah, salah satu warga menutup hidung, berusaha menahan muntah. Dia sendirian. Tetangga yang lain mengangguk, sendirian. Tapi semalam aku dengar 2 orang lelaki teriak-teriak di dalam. Aku kira dia didatangi teman. Petugas yang datang tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Hanya luka bakar aneh di dada dan tangan Doni. Rumah itu disegel. Tapi bahkan setelah beberapa hari, bau busuk tidak juga hilang. Beberapa minggu kemudian, rumah itu dikosongkan. Tidak ada yang mau menempati. Warga yang lewat malam-malam sering mendengar suara bayi menangis dari dalam. Meski rumah itu gelap dan terkunci. Kadang ada yang bersumpah. Sosok pria berwajah pucat berdiri di jendela. Matanya kosong, menatap ke arah pemakaman tempat Sari dikubur. Sebagian warga bilang rumah itu dikutuk. Sebagian lain berbisik lebih pelan, bukan rumahnya yang terkutuk, tapi janji di dalam yang tidak pernah ditepati. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih untuk yang sudah mampir ke channel ini. Semoga apa yang saya bawakan kali ini dapat menjadikan pembelajaran dan tentunya dapat menghibur. Sampai berjumpa di video berikutnya.